untuk menempatkan. Pada asana, tangan jali. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah belajar di rumah? Sudah. Silakan duduk ya. Nah, tadi bagaimana kegiatan literasi kalian? Sudah membaca buku? Sudah dilakukan dengan baik? Sudah. Buku apa yang dibaca tadi? Buku cerita. Cerita tentang apa? Apa? Si kancil ya. Ya. Bawang merah, bawang putih. Ya. Duduk timun maja. Kalian berarti sudah melakukan kegiatan literasi ya. Nah, untuk besok kalian lakukan lagi dengan baik ya. Nah, untuk hari ini Bapak memulaikan kegiatan pembelajaran hari ini diawali dengan doa ya. Nah, untuk doa dipimpin oleh siapa giliran memimpin doa? Oke, ayo oke. Kemarin sudah punya tiga. Ya semuanya berdiri. Sudah enggak? Berdoa dimulai. Masih tetap berdiri ya. Nah, kita lanjutkan kegiatan yaitu tepuk PPK sama salam PPK ya. Tepuk PPK. Salam PPK. Nah itu tepuk sama salam PPK. Nah berdiri semuanya tetap masih ya, masih posisi siap. Nah kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ya, silakan kembali duduk ya. Sudah, nah kalian sudah dipersilakan duduk. Tadi kita sudah menyanyikan apa? Lagu nasional. Nah, yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, nah kita karena masih di masa pandemi, kita tetap mematuhi apa namanya? Protokol kesehatan. Cukup kalian lakukan 3M ya. Yang pertama ada memakai masker, terus ada mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah tadi kalian sebelum memasuki kelas sudah melakukan apa? Protokol kesehatan. Yang pertama kalian sudah lakukan cuci tangan, sudah
dicek suhunya ya, dan sudah memakai masker ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, nah, anak-anak sekarang keluarkan buku dan perlengkapan belajar kalian. Dikeluarkan dulu ya. Sudah semua? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, nah coba sekarang perhatikan teman yang ada di samping kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua hadir? Hadir. Semua hadir ya. Kemarin ada yang tidak hadir ya. Berarti Rika sudah sembuh ya, sudah sehat? Sudah ya. Nah, kalian sebelum berangkat ke sekolah, tolong kalian harus terlebih dahulu sarapan. Nah, coba sekarang buka bukunya di halaman 15. Kemarin ada PR di halaman 15. Ada tak? Ada. Ada yang tak buat? Tidak. Nah, Bapak tugaskan untuk apa? Mengukur satu buah benda yang kalian miliki di rumah. Siapa yang sudah mengukur? Hah? Siapa yang sudah mengukur benda yang dimiliki di rumah? Berarti semua sudah? Sudah. Nah, coba dari Gongket, benda apa yang diukur kemarin? Kotak pensil. Berapa panjang kotak pensil yang Gongket miliki? 13. Nah, apa yang Gongket pakai untuk mengukur? Penggaris ya. Yang diukur Sinja? Buku. Berapa panjang buku yang Sinja miliki? 20 cm. Terus apa yang digunakan untuk mengukur? Penggaris ya. Sudah. Lanjut. Buku juga ya, yang digunakan untuk mengukur penggaris. Berapa panjangnya bukunya? 20 cm ya. Kita kotak pensil. Berapa panjang kotak pensil yang kita miliki? 13 cm yang digunakan untuk mengukur penggaris ya. Ada yang lain? Ya, Tika. Buku gambar. Berapa panjang buku gambar yang kita miliki? 23 cm yang digunakan untuk mengukur penggaris ya. Berarti semua sudah mengukur benda yang kalian miliki ya. Ada yang mengukur pensil, terus ada yang mengukur apa lagi? Kotak pensil, buku tulis, buku gambar, dan lain sebagainya ya. Berarti kalian sudah bisa mengukur benda dengan apa? Penggaris. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penggunaan alat ukur baku ya. Nah, alat ukur baku ini yang pertama ada apa? Ada penggaris. Terus yang kedua ada meteran ya. Terus lagi ada apa? Meteran kita. Dan yang terakhir ada meteran roll ya. Nah, ini kita akan pelajari. Nah, selain kita akan mempraktekkan cara mengukur suatu benda, nanti kita akan belajar tentang apa? Alat musik ritmis ya. Mau kalian belajar seperti itu? Mau. Kita memulai pembelajaran, kita tepuk siap untuk belajar ya. Siap? Siap. Ya. Nah, tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Ayo belajar. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, silakan duduk kembali ya. Coba diperhatikan di layar. Nah, di sana anak-anak, berapa tinggi badan kalian? Nah, siapa yang
sudah mengukur tinggi badan kalian? Kita 139 139 apa? Sentimeter. Ya, Gongge. 138 cm 138 cm. 137 cm 137 cm. Tika. 130 cm. Ririn. 121 cm. Berarti kalian sudah semua mengetahui tinggi badan kalian, ya. Apa yang digunakan untuk mengukur tinggi badan? Meteran cita, ya. Bisa kita gunakan meteran cita ini, ya, untuk mengukur tinggi badan kalian, ya. Nah, selain tinggi badan, kalian bisa mengukur berat badan kalian. Nah, sebelum di kelas berapa ya? Kelas 2. Nah, sebelum kenaikan pasti kalian sudah diajak untuk mengukur berat badan kalian dan tinggi badan kalian oleh Bapak Ibu guru, ya, untuk diisi di rapor. Nah, berapa berat badan kalian? 30 kilogram, ya. Nah, itu pakai apa yang mengukur berat badan? Pakai timbangan, ya. Nah, sekarang kita cuma belajar tentang alat ukur panjang baku, ya. Nanti untuk di pembelajaran berikutnya baru kita akan mengukur tentang berat, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kita akan mempraktekkan pengukuran panjang benda, ya. Terus yang kedua yaitu mengamati benda yang di sekitar dan mempraktekkan cara pengukurannya, ya, mengukur benda yang ada di sekitar kita, ya, di dalam kelas. Terus yang kedua mengamati gambar benda yang tergolong alat musik ritmis. Terus yang keempat itu apa? Siswa memperagakan pola irama sederhana. Nanti kita Bapak Guru aja akan mempraktekkan memperagakan alat musik ritmis dengan pola sederhana, ya. Itu. Nah, coba diperhatikan gambar yang Bapak Guru tampilkan, ya. Nah, di sana ada gambar apa saja yang bisa kalian amati? Gosa. Apa? Stiko atau pemutih, ya. Selain stiko ada apa? Ya, Gus. Pensil. Selain pensil, Cinta. Pulpen. Nah, selain pensil, pulpen, stiko ada lagi gambar apa? Jadi ada gambar penghapus? Tidak. Lain? Ya, gede. Penggaris, ya. Berarti ada berapa benda yang tampil di layar? 4. Ada? 4. Yang pertama ada apa? Pulpen. Terus ada? Pensil. Ada? Ya, pemutih atau stiko, ya. Yang terakhir ada gambar penggaris. Nah, untuk apa gambar penggaris ini? Untuk mengukur untuk mengukur benda yang ada di atasnya ini seperti pulpen, pensil, dan penggaris. Nah, sekarang di bawahnya sudah ada gambar penggaris. Nah, penggaris katanya untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, sekarang di atas penggaris ada gambar pemutih. Nah, berapa panjang pemutih yang ada pada gambar? Dosa. Nah, benar 5,5, ya. 4,5 cm. Ada yang lain? Ada? Nah, kalau kalian mengukur benda itu harus dimulai dari angka apa? 0. Terus ujungnya baru ditarik garis, ya, biar ada di angka berapa pada penggaris. Ini panjang pemutih itu adalah 4
cm ya. Terus untuk pensil, berapa panjangnya? Berapa? Dosa? 8,8 cm. Benar? Tika? 8,9 cm. Yang lain? Ya, 8,7 cm ya, yang benar 8,7 cm. Nah, sudah angka 8 ini ada berapa garis? Kan ada berapa? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang pensilnya adalah 8,7 cm ya. Bisa? Nah, untuk yang gambar terakhir ada ballpoint. Nah, berapa panjang ballpointnya? Hah? Ya. 10,2 cm. Yang lain? Ada? Selain 10,2? Nah, 10,3. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama ya. Nah, pangkal ballpoint ada di angka berapa? 0. Terus ujungnya ada di angka 10 lebih berapa garis? 2. Berarti 1, 2. Berarti panjang ballpoint yaitu 10,2 cm ya. Nah, sekarang coba kalian amati penggaris yang kalian bawa. Ya. Sudah diamati dulu. Ini angka 0. Terus ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, coba diperhatikan penggaris yang kalian pegang. Nah, ketemulah kalian tandai seperti Bapak Guru buat di papan. Ketemu? Nah, dari angka 0 ini ke angka 1 ada berapa garis? Coba hitung. Ya, garisnya. Hitung juga. Ada 10 garis ya. Berarti dari angka 0 sampai angka 1 ada 10 garis. Nah, 10 garis ini artinya satuannya apa? Milimeter ya. 10 garis. Terus dari angka 1 ke angka 2 juga ada 10 garis. Terus dari angka 2 ke angka 3 juga 10 garis dan seterusnya ya. Meter. Makanya kalau di ballpoint ini ada 10 lebih 2 garis. Berarti bisa kita tulis berapa panjang ballpointnya? 10,2 cm.
Ya, itu. Nah, sekarang guru ajak kalian untuk mengambil satu buah benda yang ada di meja kalian. Boleh buku, boleh pulpen, boleh penghapus. Sudah? Nah, sekarang ambil alat ukur kalian, yaitu penggaris. Nah, sekarang ukur benda yang kalian pegang. Nah, ingat, mengukur benda mulai dari angka 0 ya. Nah, coba diukur. Nah, ditulis dulu ya. Benda apa yang kalian ukur? Namanya penggaris. Tulis penggaris, panjang penggaris berapa sentimeter. Pokoknya kalian mau mengukur pensil, ambil pensilnya, terus ambil alat ukurnya kalian ya, penggaris. Alat ukur berapa panjang pensil yang kalian miliki. Ingat, mengukurnya dimulai dari angka 0 ya. Berapa itu? Senti, ya. Senti. Boleh. Sudah? Hah? Ada yang tidak bisa mengukur? Ada? Semua bisa? Nah, sekarang coba sebutkan benda apa yang kalian ukur. Ya, dari Cika, nah di depan, sini ke depan. Nah, sebutkan ya di depan benda apa yang kalian ukur. Nah, 19,8 cm. Buku apa yang diukur? Buku tulis ini ya. Apa yang digunakan untuk mengukur Tika? Penggaris ya. Nah, sudah. Coba lanjut, Ririn. Ya, coba ya. Panjang buku tulis adalah 20,3 cm. 20,3 cm. Buku yang mana kita ukur? Nah, coba diukur ulang ya, Bapak megang. Nah, mulai dari angka 0 ya. Nah, berapa panjangnya? Berada, ujung buku ini berada di angka berapa? Angka 21 ya. Satuannya sentimeter. Berarti panjang bukunya Ririn ini pas ujungnya berada di angka 21 ya. Berarti panjangnya ini 21 cm karena satuannya sentimeter ya. Itu. Nah, yang lain, Dewayu. Panjang pensil adalah 14 cm. 14 cm ya. Yang lain, bentar. Panjang pensil adalah 17,2 cm.
Ya, 17,2 cm. Apa yang digunakan untuk mengukur? Penggaris. Penggaris. Ya, nah sudah. Semua sudah mengukur benda yang dimiliki Sudah. dengan apa? Penggaris. Nah, kita mengukur suatu benda itu bisa menggunakan alat ukur yang Bapak tampilkan di layar. Ya, ada penggaris, ada meteran saku, meteran roll, meteran pita. Ya, untuk mengukur panjang. Ya, ini adalah alat ukur panjang baku. Ya, terus caranya untuk membaca alat ukur ini sama seperti penggaris. Ya, ini namanya meteran saku. Nah, kalau ini meteran roll. Ya, nih sama isinya juga meteran pita, tapi panjangnya lebih dari 50 cm. Ya, 50 meter. Ya. Nah, ini ada penggaris. Terus kalau ini baru meteran pita. Ya, meteran pita ini biasanya digunakan oleh tukang jari. Ya, untuk mengukur panjang bahan yang diperlukan. Itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, Mita, apa? Kalau Mita di rumah mengukurnya pakai jengkal. Oh, pakai jengkal. Nah, kita di kelas 1. Ya, di kelas 1 kalian sudah diajarkan alat ukur tidak baku. Pernah mendengar alat ukur tidak baku? Pernah. Ya, bisa kita mengukur suatu benda dengan menggunakan jengkal. Tahu jengkal? Tahu. Ya, ini jengkal. Ya, terus ada yang menggunakan langkah. Ya, berapa langkah? Terus ada menggunakan depa. Ini depa. Ya, satu depa. Nah, tetapi kalau kita mengukur benda dengan alat ukur tidak baku, itu hasilnya berbeda antara yang mengukur antara si A dan si B itu beda karena setiap orang itu memiliki apa? Jengkal yang berbeda. Ya, terus langkah yang berbeda, depa yang berbeda. Ya, artinya tidak sama hasilnya. Nah, kalau kita menggunakan alat ukur seperti penggaris, meteran, ya, itu pasti hasilnya sama. Namanya si A mengukur dengan meteran, panjang bukunya 21 cm. Terus si B juga mengukur dengan penggaris, pasti juga hasilnya 21 cm. Tidak boleh, tidak berbeda. Ya, lain dengan apa? Alat ukur tidak baku. Ya, nanti alat ukur tidak baku itu ada apa? Jengkal. Terus ada langkah kaki dan ada depa. Ya, begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham tentang alat ukur? Sudah. Bisa kalian mengukur benda nanti? Bisa ya. Nanti kalau disuruh atau dimintain tolong sama orang tuanya, siapapun untuk diajak mengukur, pasti kalian sudah bisa ya. Jangan ragu lagi. Nah, ini coba diperhatikan fungsi dari alat ukur panjang dari penggaris. Nah, penggaris berfungsi untuk mengukur benda-benda yang terbilang datar dengan dimensi yang kecil. Terus ada meteran saku. Apa fungsi dari meteran saku? Ya, meteran saku berfungsi untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Ya, ini namanya meteran saku. Nah, kalau panjangnya 10 meter, kalian tidak bisa menggunakan penggaris. Harus gunakan apa? Bisa meteran saku dan meteran roll. Ya. Nah, untuk meteran roll berfungsi untuk apa? Ya, lebih dari 10 meter. Ini meteran roll namanya.
biasanya ini digunakan untuk mengukur luas tanah. Ya, luas bangunan ini juga dipakai. Ya, ini meteran ruang. Terus ada meteran pita. Meteran pita berfungsi untuk apa? Mengukur panjang benda. Biasanya meteran ini digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur bahan yang diperlukan. Nah, meteran pita. Ini meteran pita. Ya, ini digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur bahan yang diperlukan. Ya, ada ditanyakan? Tidak. Nah, kita tepuk semangat dulu. Ya, berdiri. Ya. Tepuk semangat atau tepuk bakso? Tepuk bakso. Apa itu? Urat-urat, bikin capek, bisa osek, enak lezat, bakso. Ya udah, karena tadi kita sudah melakukan tepuk bakso. Bagaimana perasaan kalian? Senang, ya. Masih semangat? Masih semangat? Silakan duduk ya. Kita kembali ke pembelajaran berikutnya. Nah, ini fungsi dari alat ukur panjang. Dari angka 0 sampai angka 1, bahkan sampai angka 2 itu terdiri dari berapa garis? 10, ya, di sini 10. Nanti kalau umpamanya dia pas di panjang benda itu, contohnya seperti spidol yang Pak pegang. Ini panjangnya pas di garis yang kelima, berarti angka 2 lebih dari 5 garis. Berarti panjang spidol yang Pak pegang ini adalah berapa? 2,5 cm. Ya, bisa? Bisa pasti ya. Ada yang ditanyakan dulu tentang alat ukur? Terus cara menggunakannya? Tidak. Bisa kalian menggunakannya? Bisa ya. Nah, Bapak lanjutkan ke alat musik ritmis ya. Tahu kalian alat musik ritmis? Tahu. Apa itu alat musik ritmis? Ya, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama. Ya, nah irama itu apa? Irama adalah variasi dari suatu suara. Nanti Bapak Guru akan ajak untuk memperagakan alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis ini bisa kalian manfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kalian ya, bisa meja, terus bisa ember dan lainnya ya. Nah, ini contoh alat musik ritmis ya. Yang pertama ada apa di sini? Ada kaleng ya, ini kaleng. Terus ada galon. Terus ada botol. Terus ada kaleng, botol kaca ya. Nah, itu contoh alat musik ritmis. Nanti kalian cari benda yang ada di sekitar untuk dimainkan ya, untuk digunakan sebagai alat musik ritmis ya. Nah, sekarang kita berlatih. Nah, coba ambil. Nah, kita gunakan dulu meja ya. Nah, sekarang kita memainkan alat musik ritmis ya, meja. Sudah. Nah, coba diperhatikan dulu ke depan ya. Nah, kita mainkan meja sebagai alat musik ritmis ya. Nah, di sini ada tanda apa? 5 jari ya. Nah, tanda 5 jari ini itu sama dengan ketukan yang kuat, dilambangkan dengan huruf K ya. Kalau 2 jari itu menandakan ketukan sedang atau ditandakan dengan huruf M ya. Kalau 1 jari itu menandakan ketukan lemah
lemah ditandahkan dengan huruf F. Ya, bisa? Nah, kita ke pola 1. Ya, berarti kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita mulai. Ya, pola yang pertama itu pola kuat, terus sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Ya, itu. Bisa? Nah, kita gunakan meja. Ya. Nah, siap? Siap. Nah, 1, 2, 3, kuat. Sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Ulang. Ya, pola pertama. Siap-siap? Siap? D. Siap? Ya. Pakai maskernya. Udah? Tepukan, ketukan, kuat. Sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Nah, itu di pola pertama. Ya. Terus di pola kedua itu ada ketukan kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Ya. Nah, kita siap-siap. Ya, ke pola kedua. Kuat. Nah, ulang biar serempak ya. 1, 2, 3, kuat. Lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Nah, itu di pola kedua. Nah, sekarang kita gabungkan dari pola pertama sampai pola kedua dijadikan satu. Ya, sudah siap? Nah, kita manfaatkan meja. Ya, nanti baru benda yang ada di sekeliling kalian. Ya. Nah, coba dari pola yang pertama. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Kuat dulu. Ulang. Kuat. Sedang. Kuat. Sedang. Kuat. Sedang. Kuat. Lemah. Lemah. Kuat. Lemah. Lemah. Kuat. Lemah. Lemah. Ya. Nah, Bapak sekarang dari pola kedua ke pola ke satu. Ya, berarti dari kuat, lemah, lemah. Ya. Sudah siap? Kuat. Ulang barengan. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Ya, bisa? Bisa. Nah, sekarang baru ambil benda yang ada di sekitar. Ya, tadi. Nah, ambil itu di belakang. Sudah? Nah, ayo cepat. Nah, kita mainkan di depan. Ya, nah ini termasuk alat musik ritmis. Ya. Sudah? Sudah siap? Sudah? Nah, yang lainnya diperhatikan nanti biar bisa memainkan alat musik ritmis. Ya. Sudah siap? Kuat. Nah, barengan kuat. Ya. Ya. Sudah? Bisa mulai? Bisa. Kuat. Sedang. Kuat. Sedang. Kuat. Sedang. Kuat. Sedang. Ya. Itu pola pertama. Pola kedua. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Ya. Ulang. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Kuat, lemah, lemah. Ya. Nah, kita gabungkan sekarang dari pola 1 ke pola 2. Ya. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Ya.
Bisa seperti itu? Bisa. Ya, kasih tepuk tangan kepadanya ya. Nah, yang lain, siapa berani mencoba? Ayo langsung maju kasih temannya. Coba lagi. Nah, udah. Nah, yang lainnya diperhatikan. Nanti bisa kalian mainkan alat musik ritmis dengan memanfaatkan benda yang ada di rumah kalian. Ya, nanti bisa tampilkan di hari Kamis di pentas budayanya. Ya, nah, ulang. Ayo, siap-siap. Kuat. Barengan ya. Kuat. Sedang. Kuat. Sedang. Kuat. Sedang. Kuat. Lemah. Lemah. Kuat. Lemah. Lemah. Kuat. Lemah. Lemah. Ya. Bisa semuanya? Bisa. Bisa. Di tangan ya semuanya. Ya, tangan dulu. Nah, taruh di belakang ya. Nah, tugas kalian di rumah nanti memainkan benda sebagai alat musik ritmis ya, dengan pola yang pertama dan yang kedua. Ada yang ditanyakan tentang alat musik ritmis? Nah, kalau tidak, sekarang Bapak Guru ajak kalian untuk bekerja di kelompok. Sekarang bentuk kelompok. Sudah, langsung cari kelompoknya. Nah, ini di sini. Ya, tuh. Sudah. Sudah, nak? Sudah semua dapat kelompok? Nah, kalau sudah, Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Sudah? Nah, pengerjaan LKPD sama seperti yang kemarin ya. Isi dulu nama anggota kelompok kalian. Sudah? Sudah semuanya? Nah, sekarang coba buka LKPD-nya. Kalian akan menemui seperti ada atau Bapak tampilkan pada layar. Di sana ada beberapa benda yang harus kalian ukur dengan penggaris yang sudah ada di sana juga. Ya. Terus ada apa? Kesimpulan dan ada mengurutkan benda dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, urutkan benda dari yang terkecil sampai yang terbesar yang ada di ruangan kelas ini. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau yang tidak ada yang ditanyakan, langsung dikerjakan dengan teman kelompoknya. Ya, urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langsung didiskusikan. Ya. Urutkan ya. Lima benda ya, 5 benda saja. Ya,
sebentar. Tulis. Ya. Buat di sampingnya. Ya. Sudah? Kalau sudah di halaman kedua, lanjut di halaman ketiga. Ya, itu. Peruangan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah? Sudah. Siapa yang belum? Kelompok yang belum? Semua sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita tampilkan di depan kelas, ya. Nah, kita shoot, ya, biar adil. Siapa yang duluan? Nah, kita sekarang shoot, ya, biar adil. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan, ya. Setuju? Nah, sekarang perwakilan tiap kelompok mewakili kelompoknya masing-masing ke depan. Nah, pimpin langsung shootnya. Nah, ulang. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua. Breng. Kedua. Ya, siapa yang ketiga? Kelompok yang ketiga, kelompoknya Colgate. Terus kelompok yang kita yang terakhir, ya. Ya, dengan apa? Nah, sekarang untuk kelompok yang dapat giliran pertama. Nah, sekarang tampilkan hasilnya di depan kelas, ya. Nah, ditampilkan. Ya, kelompoknya Dewayu. Ya, langsung dimulai. Yang terkecil sampai terbesar, menghapus pintu, buku, meja, lemari, pintu. Tuh, terus lanjut ke KPD yang kedua. Panjang benar yang ada pada gambar berikut. Ya, 3 cm. Terus ada Crayon 7 cm. lanjut. Crayon 10 cm. Pensil 6 cm. Ya, lanjut. Tentang jenis, sifat, fisik, dan ciri gelas. Selanjutnya pemilihan benda, jenis, nama, mempunyai masa, kedua menempati ruangan. Ada yang ditanyakan dari kelompok Dewayu? Iya. Nah, kalau bisa kasih tepuk tangan, ya. Sudah kita lakukan KPD dengan baik. Kelompok yang kedua, siapa giliran? Nah, kelompoknya Riwin. Nah.
Kelompok yang lain diperhatikan temannya di depan. Urutkanlah benda dari yang terkecil sampai terbesar. Uang pegang, penghapus, kemudian buku meja. Ukurlah panjang benda yang ada pada gambar berikut ini. Penghapus 3 cm, cairan hijau 7 cm, cairan biru 10 cm, pensil 6 cm, kibol 12 cm, pulpen 11 cm. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat, ciri, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Benda, jenis, benda hidup, benda tak hidup, sifat fisik, ukuran, warna, bentuk, ciri, mempunyai masa, menempati ruangan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, ya kasih tepuk tangan. Nah, lanjut. Giliran yang ketiga. Nanti baca yang keras ya, biar teman dari kelompok yang lain bisa menanggapi. Coba yang ini lihat, yang lihat. Urutkanlah panjang benda yang ada pada gambar berikut ini. Penghapus 3 cm, Karion berwarna hijau 7 cm, karion berwarna biru 10 cm, pensil 6 cm, spidol 12 cm, pulpen 11 cm. Lanjut di halaman ketiga. Jenis, benda hidup, benda tak hidup, sifat, fisik, ukuran, warna, bentuk, ciri, mempunyai masa, tidak mempunyai masa. Iya. Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak. Tidak. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang oke. Ya. Kelompok yang terakhir, kelompoknya Mita. Nah, disiapkan dulu. Sudah? Nah, bisa langsung dimulai ya. Sampai terbesar, menghapus, mengisi, pensil, menggaris, papan tulis. Ukurlah panjang benda yang ada pada gambar berikut ini. Penghapus 3 cm, crayon berwarna hijau 7 cm, crayon berwarna biru 10 cm, pensil 6 cm, spidol 12 cm, pulpen 11 cm. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat, fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Jenis, benda hidup 2, benda tak hidup. Sifat fisik 1, ukuran 2, warna 3, bentuk. Ciri 1, mempunyai masa 2, dan menempati ruangan. Ada yang ditanyakan kelompok lain? Tidak. Sama hasil pekerjaannya? Nah, kalau sama, ya silakan duduk. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mita. Nah, dari hasil pekerjaan keempat kelompok, ada tak yang berbeda? Semuanya sama? Nah, di LKPD yang pertama, kalian ditugaskan untuk apa? Mengurutkan benda dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalian sudah urutkan. Bapak tadi dengar ada penghapus, terus ada pensil, pulpen, buku, apa lagi? Meja, papan tulis, dan lemari. Ya, sudah kalian bisa urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus di LKPD yang kedua, kalian ditugaskan untuk apa? Mengukur benda yang ada pada LKPD. Di bawah benda itu dapat apa? Gambaran penggaris. Berarti di sana di benda yang pertama ada penghapus. Berapa ukuran penghapus? 3 cm. 3 cm. Semua
semua kelompok sudah mendapatkan 3 cm? Sudah. Ya. Terus ada krayon berwarna hijau. Berapa panjangnya? 7 cm. Ada kelompok lain yang mendapatkan selain 7 cm? Tidak. Berarti sudah benar semua ya. Terus ada krayon berwarna biru. 10 cm. Semuanya mendapatkan 10 cm? Ya. Terus ada pensil. 6 cm. Ya, 6 cm. Terus ada apa di sini? Spidol. Ya, berapa panjang spidolnya? 12 cm. Terus yang terakhir ada gambar ballpoint. Ya, berapa panjangnya? 11 cm. Ya, berarti sudah semuanya bisa apa? Mengukur benda dengan apa? Penggaris. Ya, sudah. Nah, untuk di LKPD yang 3, di sana ada apa? Benda ya, dilihat dari jenisnya, sifat fisiknya, dan cirinya. Terus jenisnya ada berapa benda? Ada dua, ada benda hidup dan benda tak hidup. Terus di sifat fisiknya ada 3, ada ukuran, warna, bentuk ya. Terus dari ciri-cirinya ada 2. Ada apa? Mempunyai massa dan dapat menempati ruangan. Ya, gitu. Ada pertanyaan tentang pengerjaan LKPD? Tidak. Sudah kalian bisa dikerjakan bersama? Sudah ya. Nah, sekarang LKPD yang kalian sudah kerjakan itu dikumpul ya. Sudah? Nah, sudah semua mengumpul LKPD yang sudah dikerjakan ya. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Nah, Bapak Guru ingin menanyakan kepada kalian sekarang, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Ada yang belum dipahami dari materi yang dijelaskan? Tidak. Berarti semua sudah kalian pahami. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ayo, kita belajar tentang apa saja? Nah, kita Belajar musik ritmis. Nah, belajar musik ritmis. Pirin? Mengukur benda-benda. Mengukur benda-benda. Yang lain? Nah, kita mengukur benda dengan menggunakan apa? Tadi? Penggaris. Bijak. Penggaris. Penggaris. Selain penggaris, bosak? Meteran saku. Meteran saku. Tika? Meteran pita. Meteran pita. Riwayu? Meteran roll. Meteran roll. Ya, berarti kita sudah belajar tentang katanya kita apa? Mengukur benda. Terus kita bilang tadi apa? Belajar tentang alat musik ritmis. Ya. Nah, kita mengukur benda dengan alat ukur panjang baku, ada penggaris, terus ada meteran dan meteran pita. Ya. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah paham kalian materi yang dipelajari hari ini? Nah, kalau sudah, sekarang Bapak Guru ingin apa? Memberikan evaluasi. Apakah kalian sudah benar paham materi hari ini? Ya. Nah, untuk buku bahan ajarnya tolong dimasukkan. Cuma ada pensil dan buku tulis. Ya. Sudah Bapak bagikan soal evaluasinya. Nah, langsung dicentang di soal ya.
Iya, untuk dikerjakan di teks ini. Iya. Sudah? Nah, kalau yang sudah dibaca kembali ya. Diperiksa kembali sudah isi nama atau belum. Terus bagi yang belum, nah lanjut dikerjakan ya, waktunya masih 5 menit. Siapa yang sudah? Nah, tunggu dulu temannya ya yang belum. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang dikumpul ya. Nah, Bosa bantu Bapak mengumpulkan pekerjaan temannya. Nah, tunggu di bangku, nanti dicari sama Bosa ya. Ada yang tidak bisa dijawab? Semua bisa dijawab? Bisa. Nah, ya. Kalau kalian sudah memperhatikan dari awal pembelajaran, pasti bisa dijawab ya. Terima kasih Bosa. Nah, nanti Bapak Guru akan periksa ya. Ini hasil pekerjaan kalian. Nah, ada yang ditanyakan kembali? Nah, kalau tidak, kita akan kembali di akhir pembelajaran ya. Dan apa? Menyanyikan lagu daerah ya. Nah, sebelum menyanyikan lagu daerah, Bapak Guru akan memberikan kalian PR ya. Ingat, PR kalian yaitu apa? Mengukur 5 buah benda yang ada di rumah kalian ya. Kalian bisa gunakan alat ukur yang ada di rumah. Namanya kalian mempunyai meteran saku. Nah, boleh kalian gunakan mengukurnya benda menggunakan meteran saku. Bisa dipahami? Bisa. Apa PR kalian? Ya, mengukur benda yang ada di rumah kalian. Berapa benda? 5. Ya, siap? Siap. Ya. Besok tidak ada alasan lupa, Pak. Saya lupa mengukur benda. Ada alasan itu, ya. Nah, kalau kalian tidak membuat PR, apa ininya? Sanksinya? Membersihkan halaman. Ya, halaman sekolah ya. Namanya membersihkan halaman belakang ya. Siap seperti itu?
Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah ya yang berjudul Meong Meong. Siapa yang sudah hafal lagu Meong Meong? Semua? Ya, sekarang kita akan nyanyikan ya. Kita berdiri. Nah, dengan gerakan bebas ya. Nah, itu tadi kalian sudah menyanyikan lagu daerah yang berjudul apa? Meong meong. Ya, meong meong. Yuk meng, yuk mi. Ya, ada meong atau kucing. Ya, tikul itu tikus. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah, karena tadi di awal pembelajaran kita sudah mengawali dengan berdoa. Nah, sekarang kita akhiri dengan berdoa kembali ya. Nah, Wahyu, coba pimpin doanya. Ya, pimpin giliran. Berdiri. Nah, baik. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Silakan duduk. Terima kasih Wahyu. Nah, sekarang karena sudah waktunya kalian bisa istirahat. Nah, sebelum kalian istirahat, kita tutup dengan Paramo Santi ya. Ketua kelas, tolong pimpin. Ada asano, Ramo Santi. Santi, Santi, Santi. Ya. Nah, sekarang boleh istirahat ya.